Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Indra Kurniawan dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Saya di SMK 1 Cirewas, latihan mengajar. Nah, sebelumnya di sini saya mengajar tentang pemeliharaan sasis kendaraan ringan. Diem, suka aja, sopo. Nah, sebelum masuk ke materi di sistem kopling materinya, sebelum masuk di materi sistem kopling mobil, mobil memiliki banyak komponen. Yang salah satunya adalah komponen yang berfungsi memindahkan tenaga secara halus dari flywheel ke transmisi yang disebut itu kopling atau klat. Nah, tanpa klat, gerak awal kendaraan terdengar kasar atau tersendat-sendat dan mesin mudah mati karena tidak mampu menahan beban yang berat saat flywheel berhubungan langsung ke transmisi. Tentu dapat dibayangkan ya betapa kasarnya mesin tanpa adanya kopling. Pada dasarnya saya akan membahas tentang mengenai kopling dan komponen-komponennya. Ini bisa masuk nggak sih? Bentar, saya akan menayangkan penjelasan cara kerja kopling dan komponen-komponennya, apa saja bagi-bagiannya. Bentar. Sabar. Kok nggak bisa ini sih? Digedein layarnya. Nah, komponen kopling itu ada 6, yaitu yang terdiri dari klat cover, ada disc klat, sama pressure plate, sama diafragma spring dan release bearing, sama release frog. Nah, fungsi-fungsinya yang pertama itu ada klat cover yang berbentuk kayak piringan, berfungsi sebagai tempat utama pada sistem kopling manual yang dimana di dalamnya terdapat komponen-komponen lainnya yang mengandung kerja kopling lebih sempurna. Selain itu, klat cover menghempit disc plate dengan flywheel supaya putaran disc plate dengan flywheel berotasi bersama saat pedal kopling tidak diinjak. Yang kedua itu ada diafragma spring. Itu gambar seperti ini. Dia menempel sama klat cover. Nah, yang berfungsi menekan dan menarik pressure plate pada klat cover saat pedal kopling diinjak gaya dari pedal sampai pada diafragma spring dengan serangkaian komponen pendukung dan diafragma spring yang menarik pressure plate supaya tidak menekan disc plate dan putaran flywheel dengan disc plate bebas.
Ya begitu sebaliknya saat pedal kopling dilepas. Yang ketiga itu ada disklat yang berbentuk gini yang ada banyak per atau pegas. Nah, itu berfungsi untuk penerusan putaran di bidang gesek antara flywheel dengan pressure plate dan clutch cover. Display ini bekerja sama dengan clutch cover untuk meneruskan putaran dari flywheel ke input shaft. Yang selanjutnya ada pressure plate. Pressure plate ini berfungsi sebagai pendorong release bearing agar bisa menekan pegas pada clutch cover, sehingga ketika pedal kopling diinjak, komponen ini akan mendorong dengan gerakan maju dan mundur. Maaf Pak, slide-nya belum berganti Pak itu. Oh, slide-nya belum berganti ya? Nggak tahu, di sininya nge-lag. Oh ya udah Pak. Jadi gimana nih? Belum ganti. Pak. Belum diganti, belum keganti. Sudah Pak, sudah. Udah Pak, ini udah di spot Pak. Sudah bisa ini, udah bisa tuh geser. Sudah belum? Teman-teman. Di plat itu Pak. Belum Pak, masih gitu aja. Kok nge-lag? Tadi dulu bentar. Sudah belum? Di tampilan awal itu Pak slide-nya Pak. Sudah? Itu di disklat. Iya, di disklat ya. Iya Pak. Lalu saya keluar ini dulu. Keluar dari. Di stop dulu aja Pak. Iya. Apakah sudah muncul? Sudah Pak. Sudah Pak. Di slide pressure plate. Tadi udah sampai mana? Sampai pressure plate apa disklat? Kok masih nge-lag? Masih nge-lag ya? Di saya masih pressure plate. Jadi gini aja tampilannya ya. Kalau digedein nge-lag berarti. Jadi tadi sampai mana? Saat saya menjelaskan. Dari disklat aja ya, diulang. Nah, disklat itu berbentuk kayak piringan. Kayak apa namanya? Kampas. Nah, itu yang berfungsi untuk penerus putaran dan bidang gesek antara flywheel dengan pressure plate dan clutch cover. Display ini bekerja dengan unit clutch cover untuk meneruskan putaran dari flywheel ke input shaft transmisi. Nah, yang selanjutnya ada pressure plate. Pressure plate ini berfungsi sebagai bidang gesek pada clutch cover untuk menghempit disklat dengan flywheel. Pressure plate ini diatur kerjanya oleh diafragma spring.
pressure plate ini berotasi bersama dengan clutch cover. Nah, ini ada release bearing yang berbentuk mirip garpu yang berfungsi untuk meneruskan gaya tekan dari release frog menuju ke diafragma spring atau disebut pegas diafragma. Nah, untuk kopling tipe pegas diafragma ini atau disebut coil spring untuk kopling tipe pegas coil ketika pedal kopling ditekan. Terus selanjutnya ada release bearing. Nah, release bearing ini kebalik penjelasannya. Mohon maaf. Release bearing ini memiliki fungsi untuk meneruskan gaya tekan dari release frog menuju ke diafragma spring untuk kopling tipe pegas diafragma. Nah, kalau misalkan yang wah, salah nulis ini saya. Tadi dulu bentar. Ini release frog. Nah, ini release frog. Dan ini release bearing. Nah, salah penempatan. Maaf ya, teman-teman. Nah, ini release frog yang berfungsi sebagai pendorong release bearing agar bisa menekan pegas pada clutch cover yang berbentuk garpu. Nah, sehingga ketika pedal kopling diinjak, komponen ini akan mendorong dengan gerak maju mundur agar putaran dari mesin terputus. Nah, yang selanjutnya ada release bearing yang saya jelaskan tadi. Dan selanjutnya ini ada susunan komponennya. Yaitu ada berurutan, ada flywheel, disc clutch, pressure plate, diafragma spring, dan clutch cover, ada release bearing, release frog. Nah, ini cara kerja koplingnya. Cara kerja kopling itu ada dua. Yang pertama ada kopling saat diinjak, cara kerjanya. Yang kedua ada cara kerja kopling yang dilepaskan. Yang pertama itu cara kerja kopling yang ditekan ketika pedal diinjak. Nih, ketika pedal diinjak, putaran mesin yang menuju transmisi akan terputus sehingga transmisi tidak mendapatkan tekanan langsung dari mesin. Hal ini terjadi karena saat kopling diinjak, maka hidrolik yang ada di kopling akan menciptakan tekanan cairan pada arah akuator hidrolik. Tekanan tersebut muncul disebabkan adanya fluida ke release bearing atau disebut release lever otomatis. Nah, yang ditekan yang mengakibatkan plat pressure trunket. Nantinya plat kopling ini terjadi antara flywheel dan plat pressure akan dibebaskan oleh celah yang akan muncul. Nah, gitu. Proses ini akan terjadi setelah kalian semua menekan pedal kopling dan tenaga dari situ masuk ke transmisi yang akan terputus. Celah yang muncul ukurannya cenderung kecil, minimum putarannya yang terjadi pada flywheel tidak akan dialirkan ke plat kopling. Flywheel ini akan tetap berputar beserta cover kopling karena terbebasnya plat kopling, hanya saja plat kopling dan poros transmisi tidak akan berputar gitu. Nah, selanjutnya itu ada cara kerja saat dilepasnya kopling, yaitu cara kerjanya saat Anda melepaskan kopling, proses yang terjadi adalah liquid akuator hidrolik akan menghilang. Nah, hal tersebut release bearing akan kembali pada posisi awal.
tidak ada tekanan pada release lever saat pada kopling dilepas. Maka pegas kopling yang akan bekerja menekan pressure plate kembali. Ini bertujuan agar pressure plate menempel pada bagian plat kopling, nantinya akan terjadi terhempit, terjadinya penyempitan di flywheel, akan berputar dan putarannya tersalur pada plat kopling dan transmisi. Nah, flywheel atau yang disebut gigi gila, nah, tidak akan bisa dioperasikan jika tidak memiliki kopling karena sistem transmisi tidak bekerja. Oleh sebab itu, saat Anda ingin memasukkan gigi atau menguranginya, maka kopling tidak perlu diinjak karena tujuannya agar tidak terjadi pemutusan tenaga dan pemindahan gigi jadi lebih halus. Dan ini cara kerjanya. Ada cara kerjanya juga. Saya ngambil dari YouTube. Gak usah gedein lagi. Bisa nggak? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan, Pak. Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang terjadi di dalam mobil saat Anda menekan pedal kopling? Atau mengapa perlu menekan pedal kopling sebelum menggeser gigi mobil ke transmisi manual? Apakah kelihatan videonya, teman-teman? Jawaban logis kepada Anda atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Di akhir video, kita juga akan memiliki peran penting kopling pada awal tanjakan. Dan karena alasan inilah, agar dapat secara efisien memvariasikan kecepatan roda penggerak, maka mobil mesin pembakaran dalam memerlukan... Suaranya masuk nggak, teman-teman? Masuk, Pak. Penggunaan transmisi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa mesin bekerja dalam jangkauan RPM yang optimal. Dan dengan mengganti gigi sesuai kondisi mengemudi, maka transmisi dapat membantu mengendalikan kecepatan roda penggerak. Mengubah gigi pada mobil transmisi manual bukanlah tugas yang mudah. Untuk melakukan perpindahan gigi yang mulus di transmisi manual, aliran tenaga mesin ke transmisi harus dihentikan. Namun, pasti tidak praktis mematikan mesin hanya untuk mengubah gigi. Maka digunakanlah kopling. Singkatnya, kopling adalah mekanisme untuk memutuskan aliran tenaga ke transmisi tanpa mematikan mesin. Mari kita cari tahu cara kerjanya. Bagian utama kopling terdiri dari piringan yang dilapisi dengan bahan gesekan tinggi di kedua sisi. Piringan kopling yang disederhanakan ditunjukkan di sini. Piringan ini terletak di roda gila atau flywheel. Jika tekanan eksternal menekan piringan kopling juga akan berputar bersama roda gila karena adanya gaya gesek. Poros input transmisi terhubung ke piringan. Jadi, bila gaya eksternal diaplikasikan pada piringan, tenaga mesin akan ditransmisikan ke sistem transmisi. Gaya eksternal ini dihasilkan oleh pelat tekanan, sistem pegas. Penutup sistem ini menempel erat pada roda gila. Jadi pelat tekanan akan menekan piringan kopling gesek dan tenaga mesin akan ditransmisikan ke sistem transmisi. Tapi ini terjadi saat berkendara secara normal. Lantas, bagaimana pelepasan tenaga dilakukan dengan menggunakan kopling? Pegas jenis khusus dipasang dalam rakitan pelat bertekanan untuk tujuan pelepasan. Pegas ini dikenal sebagai pegas diafragma. Untuk lebih mengetahui tentang pegas diafragma ini, anggap saja gerakan pegas diafragma berada tetap di sekitar lingkaran. Dalam kasus ini, jika Anda menekan bagian tengah pegas seperti yang ditunjukkan, bagian luar harus bergerak ke arah yang berlawanan.
pegas diafragma berada di antara pelat tekanan dan penutup. Untuk lebih memahami konfigurasi ini, mari kita lihat bagian penampang rakitannya. Bagian luar pegas diafragma dihubungkan ke piringan tekanan. Ini berarti jika Anda menekan bagian dalam seperti ditunjukkan, piringan tekanan akan menjauhi piringan gesekan. Dengan demikian, aliran tenaga akan berhenti. Inilah yang terjadi saat Anda menekan pedal kopling. Sistem hidrolik memindahkan gerakan kopling ke bagian tengah pegas diafragma. Saat pegas diafragma ditekan, aliran tenaga dihentikan. Selama proses ini, Anda bisa melakukan perubahan gigi. Pedal kopling dilepaskan setelah penggantian gigi dan aliran tenaga berlanjut lagi. Begitulah cara kopling bekerja. Dalam kopling yang sebenarnya, Anda bisa melihat beberapa koil pegas dalam piringan kopling. Apa fungsi dari pegas-pegas ini? Pegas digunakan untuk menghaluskan fluktuasi dan getaran dari keluaran tenaga mesin. Jelas bahwa hub dan piringan tidak terhubung secara langsung. Tenaga mesin pertama mencapai piringan, lalu ditransfer ke pegas, dan akhirnya ke hub output. Ini berarti pegas akan meredam sebagian besar fluktuasi aliran tenaga dari mesin, dan perpindahan gerak ke kendaraan akan jauh lebih mulus. Sekarang, mari kita jelajahi peran yang sangat penting dan sulit saat mengendarai mobil dengan transmisi manual. Di awal tanjakan. Bahkan di dalam mobil tanpa rem tangan, Anda bisa menggunakan teknik kopling ini untuk memulai menaiki tanjakan. Pada awal tanjakan, mulanya pedal rem dan kopling ditekan saat mesin menyala. Sekarang, lepaskan pedal kopling sedikit demi sedikit sampai terasa gigitan kopling. Gigitan kopling bisa dirasakan oleh kaki Anda. Mungkin akan terasa seperti mesinnya menggigil. Pada titik ini, kendaraan tidak akan berjalan, bahkan jika Anda melepaskan pedal rem. Kopling yang dilepaskan sebagian bekerja seperti rem. Sekarang, Anda bisa menekan pedal gas, dan mobil akan bergerak maju. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana kopling yang dilepas sebagian bertindak seperti rem? Fenomena rem ini tidak lain adalah fenomena keseimbangan tenaga. Dengan kondisi seimbang yang sempurna, roda kendaraan tidak akan bisa berputar, dan tarikan gravitasi akan sama dengan gaya gesek statis pada roda. Roda kendaraan dicegah berputar oleh tenaga lain. Keseimbangan tenaga antara gaya maju mesin dan gaya gesek statis yang sama. Ketika Anda melepaskan kopling sebagian dan menyeimbangkan gigitan kopling, Anda tidak sadar melakukan semua keseimbangan tenaga ini. Bila tenaga ini berada dalam keseimbangan sempurna, roda, sistem transmisi, dan piringan kopling tidak akan bisa berputar. Begitulah cara kerja gigitan kopling yang berperan sebagai rem. Tapi dalam kasus ini perlu diingat bahwa gaya gesek antara permukaan tergesek menghasilkan tenaga maju mesin. Ini akan mengakibatkan keausan material gesekan pada piringan kopling. Kami berharap video ini bisa membantu Anda menjadi teknisi dan pengemudi yang lebih baik. Mohon dukung kegiatan pendidikan kami di patreon.com. Dan jangan lupa untuk berlangganan. Terima kasih. Nah, itu video cara kerja kopling sendiri. Nah, sampai sini saya ingin bertanya pada kalian tentang bagian-bagian kopling yang pentingnya. Ya. Oh iya, sebelumnya udah pada absen belum sih? Saya lupa tahu. Belum, Pak. Belum, Pak. Oh iya, saya absen dulu ya. Yang pertama ada Arnold, Hadir, Pak. Ega, Mahendra, Ega, halo, hadir. Coba tolong Ega, temannya, tolong panggil Ega dong. Halo Ega,
Ega lagi disuruh beli kecap Pak sama orang tuanya. Ya udah, yang selanjutnya ada Deva Destiani, Hadir, Pak. Rafida, Hadir, Pak. Reja Simatupang, Hadir Pak. Haikal, Haikal. Apakah hadir hari ini Haikal, teman-teman? Tadi Haikal lagi jadi relawan vaksin Pak. Ada yang tahu Haikal di mana? Coba kabarin dulu ke temannya. Suruh masuk. Jadi kata Mas Reza, Haikal jadi relawan vaksin, Pak. Oh. Selanjutnya ada Rizky Apidansah. Hadir tidak? Hadir, Pak. Berarti yang nggak masuk ini Haikal ya? Izin apa gimana Haikal? Soalnya tidak ada konfirmasi ke saya. Saya apakan? Izin, Ega Pak. Mahendra Pak, belum di absen Pak. Iya, tadi kamu kemana? Ya Pak, tadi saya ke kamar mandi Pak. Bohong kali itu mah, Pak. Kirain lagi beli kecap. Tadi katanya beli kecap. Suruh emak ya. Tadi Pak, ke kamar mandi Pak. tadi on mic. Coba on mic Ega. Ega habis di mana? Habis dari mana? On cam kali, Pak. Ada di on mic. Udah on mic ini Pak. Saya di kosan Oh, iya. Pak. Oh, di kosan. Itu Iya, Haikal izin apa gimana, teman-teman? Paketnya habis Pak. Haikal Pak kayaknya Pak. Kayaknya nggak Saya bisa. apakan aja ya. Jangan, Pak, kasihan. Kasihan Izin Pak, aja. paketnya habis Nggak Pak. hadir soalnya nggak ada izin dari kontribusi ke saya. Kalau misalkan ada omongan ke saya Kontribusi izinin. apa, Pak? Ini tidak ada. Ya udah Pak, di Alpen aja Pak, nggak apa-apa Pak. Iya, saya alpakan. Bolos Ya, aja, Pak. Pak, bolos. Yaitu Alfa Rizky. Rizky udah ada absen belum? Rizky Apidansa. Hadir, Pak. Nah, selanjutnya saya ingin menanyakan ya tentang komponen-komponen kopling tadi, kan kalian itu memperhatikan. Pak maaf Coba Pak, siswa bagian boleh bertanya nggak Pak? nanti dong. Saya kan belum ini. Saya kan menanyakan dulu. Ya, Baik Pak. gimana Reza? Nah, bagi komponen-komponen kopling itu apa saja? Ada yang tahu nggak? Sebutin berapa Pak? Satu apa dua Pak? Semuanya. Semuanya. Coba Reza, apa aja? Yang pertama ada clutch disc, kedua aktuator, ketiga pegas diafragma, keempat release bearing, kelima release fork, keenam pressure plate, Oh. ketujuh kampas kopling. Iya, benar. Sudah Pak? Dah. Cara kerja yang selanjutnya? Yang selanjutnya itu fungsi-fungsinya tadi pada dengerin kan? Fungsi-fungsinya? Enggak, Pak. Saya tadi telat masuk. Maaf ya. Oh, kamu telat masuk tadi ya? Iya, Pak. Kenapa telat masuknya? Saya tadi beli kuota dulu, Pak. Kuota saya kehabisan. Jangan telat masuk lagi. Minggu depan itu tinggal prakteknya doang tentang pembongkaran dan pemeriksaan perawatan kopling. Nanti saya jelaskan lagi di minggu depan. Gitu. Ini saya paparkan videonya dulu dan komponen-komponennya biar kalian semua itu tahu. Nah, itu cara kerja kopling gimana tadi? Cara kerja kopling, Rizky? Kan saya belum dengerin, Pak. Lagian Bapak kamu dulu telat yang sih. jelasin.
Cara kerja kopling itu menghubungkan atau memutuskan energi dari ke transmisi. Itu cara kerjanya. Oh, baik, Pak. Ada berapa bagian komponen, Ki? Dari komponen kopling? Ki, Rizky. Soalnya nggak pada on mic. Tuh nggak ada yang on mic. Yang on mic cuma kamu doang sama Reza. Bisa diulangi? Saya tidak on Pak tadi Pak. Halo, Pak, ada suaranya kah? hadir, Pak, hadir. Ada. Ya Pak. Oh iya. Yang on mic cuma ada 2 orang doang, yang lainnya off. Tuh. Woi, pada on. Nah, itu Ki gimana Ki tadi komponen-komponennya Ki? Apa aja Ki? Ada ini, Pak, komponennya itu ada pedal kopling, kemudian master silinder kopling, master silinder kopling bawah, aquator silinder, hydraulic clutch tip, garpu pembebas, release bearing, Pak. Itu aja yang saya tahu, Pak. Ya. Dan kopling sendiri dibagi menjadi 2 cara kerjanya. Ada kopling hidraulis dan kopling mekanis. Yaitu kalau hidrolis menggunakan cairan, yang kopling mekanis menggunakan kabel. Kalau yang hidrolis itu bentuknya kayak garpu dia. Kalau yang mekanis yang langsung masuk ke rumah kopling secara langsung melalui kabel gitu, kabel kopling. Nah, di sini ada yang ditanyakan apa gimana? Pak saya izin bertanya Pak. Iya, Teja. Iya Pak. Sebelumnya perkenalkan nama saya Reza Pak. Iya, Kemarin kan saya lihat tetangga saya Pak belajar mobil. iya. Kemudian dia masukkan giginya tanpa menginjak kopling. Kemudian mobilnya mati Pak. Apakah ada hubungannya gitu Pak antara kopling dan sistem bahan bakar gitu Pak? Kamu udah ngelihat bahan bakarnya dulu belum? Bahan bakarnya bensinnya habis mungkin. Kan bisa. Kalau misalkan koplingnya dilepas. Nih, kalau misalkan koplingnya dilepas kan saya udah kasih ini cara kerjanya. Kalau kopling dilepas itu kalau Anda melepas pedal kopling, proses yang terjadi pada liquid aquator hidrolik akan menghilang. Nah, hal tersebut membuat release bearing kembali pada posisi awal dan tidak ada tekanan pada release lever gitu. Kalau misalkan saat koplingnya dilepas, tiba-tiba dilepas gitu. Kalau misalkan bahan bakarnya tidak ada, ya mogok berarti. Tadi Pak posisinya nggak diinjak koplingnya, Pak. Gimana itu, Pak? Koplingnya tidak diinjak. Iya Pak, jadi dia langsung masukin gitu Pak. Kemudian mobilnya mati. Apakah ada pengaruh gitu Pak dari kopling ke bahan bakar? Ya kalau misalkan nggak diinjak, gimana mau jalannya? Tiba-tiba mati kan? Jadi itu kan jadi tetangga saya tuh ya baru belajar naik mobil Pak. Kemudian dia masukin giginya tanpa mencet kopling Pak. Terus mobilnya tiba-tiba mati. Iya itu karena terjepit antara release bearing sama ininya release lever itu kejepit, jadinya selip gitu, masukin ininya nggak jalan, jadi mandet gitu tuh. Bisa dijelaskan secara ilmiah, Pak? Kalau ilmiah gimana tuh? Coba kalau misalkan
Tar dulu. Kalau misalkan ilmiah kita ngomong di belakang balik layar aja ya, Ki. Jangan di sini. Berarti Pak, saya juga Pak sebenarnya mau bertanya Pak. Satu-satu. ya Pak gimana Pak? Apakah kopling itu berhubungan langsung dengan pompa bahan bakar gitu Pak? Jadi pada saat kita nggak menekan kopling, bensin itu tidak mengalir Pak. Jadi mati deh mobilnya Pak. Cek, cek. Ya cek. Tadi gimana? Sopo ini Reja? Jadi gini Pak, tetangga saya itu kan baru belajar naik mobil. Enggak, bukan yang itu. Yang itu di ini dulu yang terakhir tadi. Iya, jadi saya bertanya apakah ada Apakah hubungannya kopling gitu Pak antara hubungan kasus ya. Tetangga saya itu kan langsung tuh mobilnya mati tuh padahal dia nggak mencet kopling. Nah, menurut saya tuh apakah ada hubungannya gitu antara kopling dengan bahan bakar Pak? Tidak ada lah. Iya Pak, itu jadi kenapa mati Pak? Saya kira itu Ya kan karena itu. tadi Ya kan tadi saya udah bilangin itu selip antara gigi di release bearing sama release lever. Nggak ada masukan tentang ke BBM gitu. Berarti nggak ada hubungannya ya Pak? Berarti karena dia selip ya Pak? Ya itu yang saya tahu sih. Ntar kalau misalkan ingin bertanya-tanya lagi di balik layar saja gitu. Baik Pak. Saya juga ya. Pak, saya mau bertanya Pak. Iya. Kemarin saudara saya kan Pak beli mobil Pak. Terus si koplingnya itu kayak agak-agak macet gitu Pak. Padahal si pedal koplingnya tuh sudah diinjak. Itu biasanya rusaknya di mana itu Pak? Mohon maaf, Ega ini bertanya apa mau pamer ya? Bertanya ini Mas Rizky. Soalnya pas Mau dipencet pamer tuh kayaknya. Jadi tar dulu satu-satu tadi gimana? Iya, jadi kan kemarin saudara saya beli mobil. Terus ya kan saya mau mindahin koplingnya kan. Tapi agak macet gitu padahal si pedal koplingnya tuh sudah diinjak. Nah, itu biasanya apa ya? Kerusakannya di mana gitu, Pak? Eh, Kayak agak macet gitu, Pak, di koplingnya tuh, Pak. Dipencetnya itu pas kita mindahin si koplingnya itu, Pak. apakah pelumas atau ketebalan keausan plat kopling kan bisa jadi dari situ. Sama dulu. Bentar ya. Ada di buku. Bisa pelumasnya habis, bisa ketebalan kampas koplingnya, bisa ke penyetelan kebablasan koplingnya, kebebasan pedal koplingnya bisa jadi. Izin masuk Pak. Ini waktunya udah overlap Pak. Kita ada mata pelajaran yang lain. Maaf kalau misalkan saya salah kata ya, mohon dimaafkan. Kalau misalkan ada omongan yang mau dibicarakan dengan saya, tinggal WA atau enggak ngomong di balik layar nanti ya. Mohon maaf karena berlebihan waktu, saya lupa. Gara-gara saya enak mengobrol dengan Anda semua gitu. Ya, Maaf saya juga ya. mohon maaf Pak. Bukan maksud mengusir gitu. Tapi emang ada pelajaran yang lain saya mau masuk. Iya. Maklumin kok ya. Maaf ya teman-teman. Saya pamit live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih plus untuk Mas Taufik. Ya, monggo silahkan Mas Arnold terakhir.